Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Hidup adalah perjalanan yang penuh warna, dengan puncak keberhasilan yang membahagiakan dan lembah-lembah kegagalan yang kadang menghancurkan. Tidak ada yang kebal dari cobaan. Setiap orang, di suatu titik, akan menghadapi masa-masa sulit yang terasa seperti ujian terberat. Mungkin Anda merasa kehilangan arah, kehilangan harapan, atau bahkan kehilangan diri sendiri. Titik terendah seringkali datang tanpa peringatan, dan saat berada di sana, semuanya terasa gelap, seolah tidak ada jalan keluar. Namun, percayalah, setiap masa sulit memiliki akhir. Seperti malam yang selalu berakhir dengan datangnya pagi, tidak ada kesulitan yang bertahan selamanya. Titik terendah bukanlah akhir dari cerita Anda. Justru, itu bisa menjadi awal dari sebuah babak baru yang lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih penuh harapan. Bangkit dari keterpurukan memang bukan hal yang mudah, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Dengan langkah kecil, niat yang kuat, dan keyakinan pada diri sendiri, Anda dapat menemukan jalan untuk bangkit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Perjalanan ini tidak akan instan, tetapi setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda lebih dekat pada cahaya. Mulailah dengan menerima kondisi Anda saat ini, temukan kekuatan dalam diri Anda, dan bangun kembali hidup Anda dengan keberanian. Anda lebih kuat daripada yang Anda pikirkan, dan masa depan yang lebih cerah sedang menunggu di depan. Jangan pernah menyerah, karena titik terendah hanyalah bagian dari proses menuju puncak yang lebih tinggi. Bangkit dari titik terendah dalam hidup membutuhkan kekuatan mental dan keyakinan bahwa perubahan itu mungkin. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memulai kembali, tidak peduli seberapa sulit keadaan. Langkah pertama yang penting adalah menerima situasi saat ini. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Cukup akui bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Mulailah melihat titik terendah sebagai peluang untuk tumbuh. Kadang-kadang, kita perlu mencapai dasar untuk menemukan potensi yang sebelumnya tersembunyi. Dari sana, fokuslah pada hal-hal kecil yang dapat dikendalikan. Bangun kebiasaan positif secara perlahan, seperti menjaga kesehatan fisik dan mental, atau mempelajari keterampilan baru. Langkah kecil ini bisa menciptakan momentum besar. Penting juga untuk tetap dekat dengan orang-orang yang mendukung. Jangan takut untuk meminta bantuan, karena berbagi beban dapat meringankan tekanan. Inspirasi dari orang lain yang pernah menghadapi situasi serupa juga bisa menjadi sumber kekuatan untuk terus maju. Di tengah proses ini, jangan lupakan pentingnya bersabar dengan diri sendiri. Tidak apa-apa jika kemajuan terasa lambat, yang penting adalah Anda tetap bergerak maju. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah kemenangan yang layak dirayakan. Hidup mungkin penuh dengan tantangan, tetapi setiap kesulitan memiliki akhir. Percayalah bahwa masa depan membawa harapan baru, dan Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Tidak ada perjalanan yang mudah, tetapi keberanian untuk terus berjalan adalah langkah terbesar menuju kesuksesan. Bangkit dari titik terendah adalah salah satu perjalanan paling menantang dalam hidup, tetapi juga yang paling menguatkan. Ketika Anda merasa berada di bawah, sangat penting untuk memahami bahwa kondisi tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Kesulitan seringkali menjadi guru terbaik, memberi kita pelajaran yang tidak akan kita dapatkan di saat semuanya berjalan lancar. Justru dalam momen-momen ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengenali kekuatan sejati dalam diri. Langkah pertama adalah menerima situasi tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Hidup tidak selalu adil, dan tidak ada gunanya terus bertanya,
Mengapa ini terjadi pada saya? Sebaliknya, ubahlah pertanyaan menjadi, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan menyadari bahwa Anda memiliki kontrol atas bagaimana Anda merespons. Dengan memahami dan menerima realitas saat ini, Anda membuka jalan untuk melangkah maju. Perubahan besar tidak pernah terjadi dalam satu malam, dan itulah mengapa penting untuk memulai dengan langkah-langkah kecil. Jika bangun pagi terasa berat, mulailah dengan bangkit dari tempat tidur beberapa menit lebih awal setiap hari. Jika merasa sulit untuk memikirkan masa depan, fokuslah pada hari ini, pada apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk sedikit memperbaiki keadaan. Langkah-langkah kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, akan membangun fondasi yang kuat untuk perubahan yang lebih besar. Di saat yang sama, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Tubuh yang sehat adalah aset terbesar dalam perjalanan untuk bangkit. Olahraga ringan, makanan sehat, dan tidur cukup dapat membantu meningkatkan energi dan suasana hati Anda. Di sisi mental, praktikkan mindfulness atau meditasi untuk meredakan stres dan kecemasan. Tuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Mensyukuri hal-hal kecil dapat mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan, dari fokus pada masalah menjadi fokus pada peluang. Dukungan dari orang-orang sekitar juga sangat penting. Jangan takut untuk membuka diri kepada teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional. Seringkali, hanya dengan berbicara tentang apa yang Anda rasakan, Anda dapat menemukan kelegaan dan solusi. Jika Anda merasa sendiri, carilah komunitas atau kelompok yang memiliki pengalaman serupa. Dukungan emosional dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kembali kehidupan Anda. Saat Anda mulai membangun kembali hidup, jangan lupa untuk memberi ruang bagi kegagalan. Tidak ada perjalanan yang sempurna, dan tidak ada yang berhasil tanpa jatuh beberapa kali. Kegagalan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bagian alami dari proses pertumbuhan. Yang penting adalah bagaimana Anda bangkit setelah jatuh, bagaimana Anda belajar dari kesalahan, dan bagaimana Anda tetap maju meskipun tantangan terus berdatangan. Inspirasi juga bisa menjadi bahan bakar dalam perjalanan ini. Bacalah kisah-kisah orang yang pernah menghadapi titik terendah dan berhasil melewatinya. Ketahui bahwa Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini. Dunia penuh dengan orang-orang yang pernah merasa hancur tetapi akhirnya menemukan cara untuk membangun kembali diri mereka menjadi lebih kuat. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Merayakan keberhasilan memberi Anda dorongan mental untuk terus maju. Ketika Anda melihat kembali perjalanan Anda nanti, Anda akan menyadari betapa jauh Anda telah melangkah. Setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, adalah tanda keberanian dan tekad Anda. Terakhir, selalu ingat bahwa hidup adalah perjalanan panjang, bukan perlombaan. Kadang-kadang Anda mungkin merasa tertinggal atau tidak cukup baik, tetapi ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Fokus pada perjalanan Anda sendiri dan tetap percaya bahwa masa depan menyimpan peluang luar biasa. Apapun yang Anda hadapi saat ini, yakinlah bahwa Anda mampu melewatinya. Jangan menyerah pada diri sendiri. Di dalam diri Anda, ada kekuatan yang luar biasa untuk mengubah keadaan, menemukan kebahagiaan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ketika Anda merasa berada di titik terendah, penting untuk mengingat bahwa setiap orang memiliki waktu sulit dalam hidup mereka. Tidak ada manusia yang sepenuhnya terbebas dari rasa sakit, kehilangan, atau kegagalan. Namun, hal yang membedakan mereka yang bangkit dan melanjutkan hidup dengan penuh makna adalah keberanian untuk terus melangkah meskipun terasa berat. Proses bangkit itu mungkin lambat, penuh tantangan, dan kadang membuat Anda merasa ingin menyerah, tetapi justru disitulah kekuatan sejati Anda diuji dan dibentuk.
Cobalah untuk melihat titik rendah ini sebagai kesempatan untuk membangun kembali hidup Anda dari dasar. Ini adalah waktu di mana Anda bisa menentukan kembali nilai-nilai Anda, tujuan hidup Anda, dan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ketika semuanya tampak runtuh, anggap itu sebagai kesempatan untuk membersihkan hal-hal yang tidak lagi relevan dalam hidup Anda dan memulai sesuatu yang baru, yang lebih bermakna. Salah satu cara untuk melangkah maju adalah dengan membangun pola pikir yang positif. Pikiran negatif mungkin akan datang, tetapi jangan biarkan itu mendominasi. Ketika Anda merasa tenggelam dalam keraguan atau rasa takut, coba ubah fokus Anda pada hal-hal yang bisa Anda syukuri, sekecil apapun itu. Misalnya, syukuri bahwa Anda masih punya hari ini untuk mencoba lagi, atau bahwa Anda memiliki orang-orang yang mendukung Anda. Latihan sederhana ini bisa membantu Anda melihat cahaya kecil di tengah kegelapan. Ingatlah juga bahwa proses bangkit adalah perjalanan pribadi. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ritme dan jalannya masing-masing. Jika Anda melihat seseorang tampak sukses atau bahagia, sadarilah bahwa mereka juga mungkin telah melalui perjuangan yang Anda tidak ketahui. Fokuslah pada langkah-langkah kecil Anda sendiri, karena setiap langkah membawa Anda lebih dekat pada tujuan. Selain itu, jangan ragu untuk memperluas wawasan dan membuka diri terhadap pengalaman baru. Kadang-kadang, mencoba sesuatu yang berbeda, seperti mempelajari keterampilan baru, memulai hobi, atau bahkan mengeksplorasi tempat baru, dapat membuka perspektif baru dan memberi Anda energi segar untuk melangkah. Hal-hal kecil seperti ini dapat membantu Anda merasa lebih hidup dan lebih terhubung dengan diri sendiri. Namun, jika Anda merasa beban terlalu berat untuk ditanggung sendirian, jangan malu untuk meminta bantuan. Mencari dukungan dari orang lain bukanlah tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk mengakui bahwa Anda butuh bantuan. Teman, keluarga, atau bahkan terapis profesional dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti. Mereka bisa mendengarkan tanpa menghakimi dan membantu Anda menemukan solusi yang mungkin tidak Anda lihat sebelumnya. Proses bangkit juga membutuhkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Kesehatan fisik yang baik dapat mendukung kesehatan mental Anda. Jadi, pastikan Anda menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan cukup tidur. Selain itu, luangkan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau melakukan hal-hal yang menenangkan jiwa Anda. Ketika tubuh dan pikiran Anda seimbang, Anda akan merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Penting untuk diingat bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan akhir, tetapi juga tentang bagaimana Anda tumbuh dan belajar di sepanjang jalan. Setiap tantangan yang Anda atasi, setiap langkah kecil yang Anda ambil, semuanya adalah bagian dari pembentukan diri Anda menjadi versi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah menyerah, karena Anda lebih kuat dari apa yang Anda kira. Kehidupan mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu adalah karunia yang berharga. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba, belajar, dan berkembang. Percayalah bahwa titik terendah ini adalah batu loncatan, bukan akhir perjalanan. Masa depan Anda tidak ditentukan oleh kegagalan atau kesalahan masa lalu, tetapi oleh keberanian Anda untuk bangkit dan terus maju. Tetaplah percaya pada diri Anda sendiri, karena Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Ketika Anda terus berjalan di tengah perjuangan, mungkin akan ada saat-saat di mana Anda merasa lelah, putus asa, atau meragukan kemampuan Anda untuk keluar dari situasi sulit. Perasaan ini adalah bagian alami dari proses bangkit. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun perjalanan terasa berat, Anda tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Fokuslah pada satu hari dalam satu waktu,
bahkan pada 1 jam atau 1 menit jika itu yang diperlukan untuk menjaga langkah Anda tetap maju. Terkadang, titik terendah mengajarkan kita pelajaran berharga tentang hidup, tentang diri sendiri, dan tentang dunia di sekitar kita. Anda mungkin belajar tentang kekuatan yang selama ini tidak Anda sadari ada dalam diri Anda. Anda mungkin menemukan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju peluang baru. Ketika Anda melihat kembali di masa depan, momen-momen sulit ini bisa menjadi bagian dari cerita yang menginspirasi, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Di sepanjang jalan, jangan lupakan pentingnya memaafkan diri sendiri. Mungkin ada kesalahan yang Anda sesali atau keputusan yang terasa salah, tetapi menyalahkan diri sendiri tidak akan mengubah masa lalu. Sebaliknya, gunakan pengalaman tersebut sebagai pijakan untuk tumbuh. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi apa yang benar-benar penting adalah bagaimana Anda belajar dan melanjutkan hidup dengan lebih bijaksana. Selain memaafkan diri sendiri, jangan ragu untuk mencintai dan merawat diri Anda lebih dalam. Ketika Anda berada di titik rendah, kadang-kadang kita lupa betapa pentingnya memberi perhatian pada kebutuhan emosional kita sendiri. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa baik, bahkan jika itu sederhana seperti menikmati kopi favorit, berjalan-jalan di alam, atau mendengarkan musik yang menginspirasi. Ini bukanlah tindakan egois, melainkan cara untuk mengisi kembali energi Anda agar siap menghadapi tantangan berikutnya. Di sisi lain, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman Anda. Terkadang, cara untuk bangkit adalah dengan mencoba sesuatu yang baru, bahkan jika itu terasa menakutkan. Entah itu memulai karir baru, menjalin hubungan baru, atau belajar keterampilan baru, setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah kemenangan kecil yang membantu Anda berkembang. Bangkit juga berarti menghadapi ketakutan dan rasa sakit Anda, bukannya menghindarinya. Ini memang tidak mudah, tetapi dengan menghadapi emosi dan situasi sulit secara langsung, Anda memberi diri Anda peluang untuk benar-benar menyelesaikannya. Anda tidak harus melakukannya sendirian. Jika Anda merasa perlu, carilah seseorang yang bisa membantu Anda menavigasi perasaan ini, seperti seorang teman yang penuh empati atau seorang konselor yang terlatih. Proses bangkit seringkali membawa kita lebih dekat pada esensi hidup yang sejati. Anda mungkin mulai menyadari apa yang benar-benar penting, hubungan yang bermakna, tujuan hidup yang jelas, dan kebahagiaan yang berasal dari dalam, bukan dari hal-hal eksternal. Ini adalah kesempatan untuk meredefinisi kesuksesan menurut standar Anda sendiri, bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat atau orang lain. Jangan lupa bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari seberapa cepat Anda bangkit, tetapi dari keberanian Anda untuk mencoba. Jika suatu saat Anda merasa lelah, izinkan diri Anda untuk beristirahat, tetapi jangan berhenti. Hidup ini penuh dengan siklus naik dan turun. Ketika Anda berada di titik rendah, ingatlah bahwa naik adalah satu-satunya arah berikutnya. Percayalah bahwa Anda memiliki kendali atas kisah hidup Anda, dan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menulis babak baru yang lebih cerah, lebih kuat, dan lebih membahagiakan. Ingatlah selalu, Anda adalah harapan bagi diri Anda sendiri. Tidak ada yang lebih penting daripada keyakinan bahwa Anda layak untuk bangkit, layak untuk bahagia, dan layak untuk menjalani hidup yang penuh arti. Dunia menunggu versi terbaik dari Anda, seseorang yang lahir dari perjuangan, penuh kekuatan, dan tak gentar menghadapi tantangan. Tetaplah maju, karena hari esok selalu membawa peluang baru untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Kesimpulan, bangkit dari titik terendah adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh potensi untuk pertumbuhan dan perubahan. Dalam momen-momen tergelap, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah pada keadaan, atau menggunakan pengalaman itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih kuat.
Tidak ada jalan yang mudah, tetapi setiap langkah kecil, setiap keputusan untuk terus berusaha, adalah bentuk kemenangan yang nyata. Proses ini dimulai dengan menerima kenyataan, merawat diri sendiri, dan melangkah maju sedikit demi sedikit. Penting untuk mengandalkan kekuatan batin, mencari dukungan dari orang-orang terdekat, dan percaya bahwa kesulitan ini bersifat sementara. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari pembentukan diri yang lebih bijaksana dan tangguh. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan babak baru dalam hidup Anda. Masa lalu mungkin penuh luka, tetapi masa depan tetap kosong, menunggu untuk diisi dengan harapan, keberanian, dan cinta. Jangan pernah menyerah, karena titik terendah bukanlah akhir. Itu adalah awal dari pendakian menuju puncak yang lebih tinggi. Anda layak untuk bangkit, layak untuk bahagia, dan layak untuk menjalani kehidupan yang penuh makna.